Hasrat yang tersalurkan. Seperti biasa, pagi ini aku merokok dan ngopi di bawah pohon mangga. Namun pagi ini aku masih terasa ngantuk karena semalam tidak bisa tidur memikirkan Batika. Entahlah ini cinta atau nafsu sesaatku. Suara serak-serak tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Aku penasaran dengan suara tersebut. Ternyata itu suara berasal dari rumahnya Batika. Karena rasa penasaran dan rasa rindu ingin melihat Batika, aku ingin sekali menuju ke rumahnya. Namun aku malu. Aku tidak punya alasan untuk ke rumahnya Batika. Tapi gelora di dalam jiwaku meronta-ronta, memintaku untuk melihat janda cantik itu. Karena rasa penasaran, aku pun nekat memanjat pohon manggaku yang tinggi dan lebat ini, hanya untuk melihat Batika. Aku pun bergegas memanjat sebelum Batika masuk ke dalam rumah. Dan akhirnya rasa penasaranku pun terbayarkan. Apakah ini rezeki nomplok? Aku pun tak tahu. Yang pasti pemandangan pagi ini membuat nafsuku semakin bergejolak. Bagaimana tidak bergejolak? Di atas pohon manggaku ini aku bisa melihat sosok Tika yang aku dambakan sedang menyapu halaman. Dengan menggunakan baju tidur yang agak transparan, pandanganku yang luas dari di atas sini membuatku bisa melihat Batika dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hasratku semakin memuncak ketika sinar matahari pagi menyinari pokong indahnya Tika yang sedang dalam posisi nungging menyapu dedaunan di halaman rumahnya. Aku pun bisa melihat celana dalam warna pink yang Tika pakai. Rudalku pun berdiri tegak dan berdenyut tanpa henti melihat komelakan tubuh janda anak satu ini. Semakin lama kupandang pokong Batika, semakin memuncak birahiku. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku pun coli untuk menyalurkan hasratku. Karena rudalku sudah sangat keras, sambil coli aku pun terus membadangi tubuh Batika. Pandanganku tidak bisa berpaling dari tubuh molek tetanggaku ini. Hasratku semakin menjadi-jadi ketika Batika membalikkan badannya menghadap ke arahku. Birahiku semakin memuncak di saat belahan gunung Tika yang sangat bulat dan mulus menampakkan diri. Karena memang Batika pagi ini tidak membungkus gunungnya sehingga aku bisa melihatnya dengan jelas. Aku pun sudah tidak tahan lagi dan kesemburkan saja cairan rudalku. Entah mengapa setelah rudalku mengeluarkan cairan, aku merasa menyesal. Entahlah, di satu sisi hasratku sudah tersalurkan, di sisi lain aku merasa menyesal, mungkin karena aku tidak bisa secara langsung memuaskan hasratku di tubuhnya indahnya Batika. Waktu berlalu, kini jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Dan biasanya jam segini Batika belanja ke warung ibuku. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melihat Batika meskipun hanya bisa melihat dari kejauhan. "Dit, Radit." Terdengar suara memanggilku, ternyata itu suara dari ibuku. "Iya, Bu." Aku pun bergegas menghampiri. "Ada apa, Bu?" "Kamu bawa gas LPG ini ke rumah Batika. Tadi dia pesan 2 tabung." "Oke, Bu. Mana cepetan." Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Ternyata ibuku memintaku mengantarkan tabung gas ke rumahnya Tika. Ini adalah kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Beberapa menit kemudian, aku pun sampai di rumahnya Tika. "Assalamualaikum, Mbak Tika." "Waalaikumsalam." Ternyata kamu, Dit." "Iya, Mbak, ini tabung gasnya." "Iya, Dit, taruh di situ aja." "Oh iya, Dit, uangnya sudah Mbak kasih tadi sama ibu di warung ya." "Iya, Mbak, udah dikasih tahu sama ibu." "Oh iya, Dit, kalau kamu gak sibuk boleh gak aku minta tolong sama kamu?" "Boleh banget, Mbak. Kalau boleh bisa bawain ke dapur tabungnya, Dit, sekalian ambil tabungnya yang kosong." "Oke, ayo, Mbak." Aku pun kegirangan. Ini kedua kalinya aku masuk ke dalam rumahnya Mbak Tika. Namun kali ini bukan sekedar ruang tamu, tapi sampai ke dapurnya yang berada jauh di belakang. Seperti biasa, aroma wangi tubuh Mbak Tika selalu memikatku, membuat pikiranku melayang entah kemana. Padahal saat ini Mbak Tika berpakaian tertutup, menggunakan baju kaos dan rok panjang. Namun tetap saja keindahan tubuh janda yang satu ini membuat
Jantungku berdetak kencang dan rodaku menggeliat ingin meluncur keluar dari celanaku. Sekalian saya pasangin tabungnya ya mbak. Gak usah dit, mbak bisa pasang sendiri. Gak apa-apa mbak sekalian. Ya udah kalau gak ngerepotin dit. Oh enggak kok mbak. Padahal hanya akal-akalanku saja supaya bisa lama-lama di dekat Mbak Tika. Tok tok Tika. Suara orang di luar memanggil Mbak Tika, membuyarkan semua imajinasiku. Tika. Ibu. Ternyata itu Bu Sri, mertuanya Mbak Tika yang datang bawain Tika sesuatu. Tika, kamu lagi ngapain dan sama siapa di dapur? Kata Radit. Pagi Bu. Aku pun menyapa Bu Sri. Oh ternyata kamu dit, kirain siapa. Iya Bu, tadi disuruh ibuku bawain tabung gas buat Mbak Tika dari warung. Mumpung aku gak sibuk jadi sekalian aja saya pasangin Bu. Iya dit, makasih loh udah bantuin Tika. Iya Bu, gak apa-apa. Oh iya dit, kamu gak kerja? Enggak Bu, hehehe. Emangnya kamu gak bantuin bapakmu di sawah dit? Kan kasihan bapakmu kerja sendirian di sawah. Enggak Bu. Bukan, soalnya bapak lebih suka kerja sendiri Bu daripada saya bantuin. Oh yang ngomong-ngomong, Bu Sri ini istri pertama dari bapak mertuanya Mbak Tika. Bapak mertuanya Mbak Tika kawin lagi sama wanita yang lebih muda dari Bu Sri. Padahal Ibu Sri ini orangnya cantik, meskipun sekarang umurnya Bu Sri kurang lebih 40 tahunan gitu. Tapi karena Bu Sri ekonominya menengah ke atas, jadi dia rajin perawatan sehingga dia masih terlihat sangat cantik meskipun sudah tidak muda lagi. Ya Bu Sri ini bisa dibilang tante-tante arisan lah, yang sering dandan dan masih menggoda gitu. Oh ya Bu Sri dan Mbak Tika, saya pamit dulu ya. Ya dit, makasih ya udah bantu pasang tabung gasnya. Iya gak apa-apa mbak, pamit dulu ya, mari. Aku pun pulang meninggalkan rumahnya Mbak Tika. Meskipun tidak sesuai harapan, namun cukup mengobati hasrat jiwa ini untuk bertemu dengan Mbak Tika. Sore hari pun menjelang dan aku duduk termerung di teras rumah. Tiba-tiba ada suara menyapa. Dit, anterin uang bayar pupuk ke rumahnya Pak Amin. Iya Pak, sebentar dulu. Pak Amin ini adalah suaminya Bu Sri, alias bapak mertuanya Mbak Tika. Selain Pak Amin, tuan tanah di kampungku, Pak Amin juga memiliki gudang pupuk satu-satunya di kampungku. Aku pun bergegas mengambil motorku dan pergi ke rumahnya Pak Amin. Sore yang dingin ini, kupacu motor kesayanganku untuk pergi membayar pupuk yang sudah dipesan sama bapakku di rumah Pak Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radit ketemu lagi. Ada apa ya Dit? Ini Bu, mau anterin uang bayar pupuk pesanan bapak saya. Oh iya. Sini dulu Dit, masuk. Aku pun masuk ke ruang tunggu gudangnya Pak Amin. Entah apa yang merasukiku sore ini. Tiba-tiba saja hasratku bergejolak melihat Bu Sri menggunakan baju yang mirip daster, tapi ini lebih pendek sehingga aku bisa sedikit melihat pahanya Bu Sri yang putih dan mulus. Seakan-akan pikiranku membawa entah kemana. Apalagi saat ini Bu Sri sedang dalam posisi membungkuk membelakangiku mengambil sesuatu dari lacinya. Jujur saja, kebanyakan remaja seumuranku pasti akan merasakan hal yang sama sepertiku saat ini ketika melihat mulusnya lutut dan paha Bu Sri. Seolah-olah dalam sekejap aku ingin menjadi berondong simpanannya Bu Sri, karena memang Bu Sri orangnya masih segar, putih dan cantik. Mungkin apa yang kurasakan ini adalah hal wajar sebagai remaja yang sedang bergejolak masa pubernya, atau ini hanya nafsu sesaatku karena terus membayangkan bagaimana rasanya bercinta bercumbu dengan wanita. Karena sampai sekarang di umurku ini aku belum pernah sekalipun bercinta dan bercumbu dengan wanita, meskipun dulu waktu sekolah aku pernah berpacaran.